Silahkan. Matur nuwun atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kepala Bidang Pembinaan SD, yang saya hormati Korwil Cam, Tindikbud Kecamatan Repet beserta pengawas dan peniliknya. Yang saya hormati teman-teman kepala sekolah sekecamatan Repet atau mungkin dari gugus yang berdekatan. Yang saya hormati Bu Daryanti selaku Kepala SD Negeri 1 Larangan, Serayu Larangan beserta seluruh guru. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang ada di Desa Serayu Larangan yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu para wali murid yang hadir pada kegiatan gelar karya siswa-siswi SD Negeri Serayu Larangan yang saya hormati, serta anak-anakku siswa-siswi SD Negeri 1 Serayu Larangan yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah hari ini saya bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Ini semua hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama sudah barang tentu berkenan maaf ini kalau saya bilang jam 8 tadi, tapi jam 9 baru sampai di sini karena saya ada beberapa kegiatan terlebih dahulu. Kebetulan juga ada FGD, Forum Group Discussion, terkait dengan peningkatan kapasitas guru yang ada di Kabupaten Purbalingga dari Balai Besar PMB, Jaminan Mutu Pendidikan. Kebetulan hari ini juga diadakan FGD di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, saya serasa nostalgia ini benar ya, ketika berada di Serayu Larangan, karena 2006-2008 saya beberapa kali ke sekolah ini, walaupun mungkin bentuknya belum seperti saat ini, karena saya dulu pernah menjadi camat di Plebet ya. Dan gawean nongkrong sampai dengan di Guyangan situ itu saya nongkrong di situ. Kalau enggak di sana di Sangkanayu, biasa nongkrongan. Mulane nanti apal tekan Pak Kades, Pak Kadus perangkat nang Serayu Larangan kayaknya apal kabeh. Masih apal. Dan saya bersyukur sekali hari ini bisa berada di tengah-tengah masyarakat Desa Serayu Larangan karena saya pikir ini sebuah nostalgia bagi saya. Yang mana melihat kondisi saat ini jauh relatif lebih bagus ya. Sekolahnya temata, keton ijo, asri, muridnya akeh luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga mengapresiasi ini kepada Bu Daryanti selaku Kepala SD dengan teman-teman guru yang ada di SD Negeri 1 Serayu Larangan terhadap pelaksanaan atau implementasi dari P5 yang saat ini digelar secara luar biasa menurut saya. Dan ini saya sengaja memang menyempatkan diri di tengah-tengah jadwal saya yang cukup padat, kegiatan saya yang cukup banyak, dan meja saya yang masih penuh. Saya sudah berjanji sejak kemarin bahwa saya akan datang di Serayu Larangan untuk melihat secara langsung gelar karya anak-anak kita yang telah dilakukan oleh anak-anak kita, proses dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Ini kami kepengen membuktikan apa benar coba kayak gini, apa itu memang hasil karya anak-anak kita sebagai sebuah kebanggaan dari seorang guru, bahkan dari para wali muridnya. Saya pikir seperti itu. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian hormati, apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita, oleh anak-anak kita, ini adalah bukti nyata bahwa teman-teman guru di SD Negeri 1 Serayu Larangan ini telah bersusah payah bagaimana mengajari anak-anak kita. Tidak hanya kemampuan secara akademiknya tok, tidak. Mereka pinter maca, pinter nulis, pinter berhitung tok, tidak. Buktinya apa? Mereka pinter menggambar,
mereka bisa bikin produk apa dan sebagainya. Itu bukti nyata bahwa anak-anak kita, anak-anak masyarakat di Serayu Larangan ini digulawentah dengan luar biasa oleh guru-guru kita. Untuk itu saya mohon dukungan sepenuhnya kepada para wali murid. Apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita sebagai pengimplementasian atau pengejawantahan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini perlu mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sebagai wali murid. Dengan adanya kebersamaan, saya sudah tanya tadi kepada Pak Amron selaku korwilnya, katanya di sini bagus sekali nggih. Hubungan antara wali murid dengan para bapak ibu guru maupun kepala sekolah di sini cukup bagus sekali melalui komite sekolah. Dan ini menurut saya perlu dipertahankan, perlu ditingkatkan terus. Sehingga apa? Bapak ibu guru konsentrasi untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing dan membina anak-anak bapak ibu itu lebih leluasa, lebih mudah. Harapan kami seperti itu. Dan ini bapak ibu, sekolah penggerak sebagaimana yang ada di Serayu Larangan, SD Negeri 1 Serayu Larangan ini belum bisa dijamah oleh semua sekolah yang ada di Kecamatan Mrebet. Kalau saat ini saya mungkin tidak lupa nggih, nang Mrebet itu ada 40 nggih, ada 40 SD. Kawit saya jadi camat kemudian 40 SD. Ketika itu saya ada sekolah yang harus direkruping, itu ada di Binangun. Sama di Mangunegara 2, SD Mangunegara 2 dan SD Binangun 3 kalau tidak salah dulu. Binangun 2 yang depan balai desa sebelah sana tempatnya Pak Ligno, saya masih hafal itu direkruping. Dari 40 sekolah saat ini yang ada Bapak Ibu, di Mrebet baru ada 3 SD yang masuk pada sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak itu sekolah yang diberi keleluasaan untuk bagaimana mengembangkan pendidikan untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita. Nanti akan dibuktikan Bapak Ibu sebagai wali murid patut berbangga ketika tadi misalnya hafalan ayat-ayat Al-Quran, walaupun ayat-ayat pendek, anak-anak kita sudah hafal melalui program pembiasaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya setiap pagi sebelum masuk kelas atau pada saat awal pembelajaran. Mereka dilakukan pembiasaan misalnya dengan ayat-ayat pendek. Selanjutnya mungkin dibiasakan juga dengan ekstrakurikulernya. Mereka mampu untuk misalnya nanti mungkin akan ditampilkan kemampuan anak-anak kita dari ekstrakurikuler yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Lagi pula mungkin anak-anak kita mungkin pemikirannya atau sikapnya menjadi berbeda. Karena apa? Dilakukan oleh pembiasaan oleh Bapak Ibu gurunya. Misalnya, oke bocah sikile jadi sregep, nang omah sing ora biasa nyapu jadi gelem nyapu. Nang omah ketika pulang sekolah uluk salam, biasanya ora jadi uluk salam. Ini hal sepele. Tapi kalau itu tidak dilakukan pembiasaan, tidak mungkin akan terjadi. Dan sekolah menjadi ajang kawah candra di mukanya untuk pengembangan pendidikan anak-anak kita ke depan. Bapak Ibu harus percaya kepada Bapak Ibu gurunya, para wali murid harapan kami bisa percaya kepada Bapak Ibu gurunya. Setelah Bapak Ibu wali murid memasrahkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Serayu Larangan 1 ini untuk bagaimana mendidik anak-anak Bapak Ibu untuk menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh dan solehah, sekaligus anak yang berkarakter, Harapan kami Bapak Ibu, kami mohon dukungannya, karena tidak mungkin teman-teman kepala sekolah di sini, teman-teman guru di sini akan bisa melaksanakan kegiatan semacam ini tanpa dukungan dari Bapak Ibu para wali murid. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu wali murid, nonsen ini bisa berjalan. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para wali murid, agar pada saatnya nanti terus berjalan, terus berkembang, SD Negeri 1 Larangan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, kami perlu memberikan informasi kepada para wali murid bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum merdeka, teman-teman guru itu diberi keleluasaan
untuk melaksanakan pola pembelajaran yang tidak dilakukan seperti zaman dulu. Angger kula lan panjenengan sekolah gemian kan mesti sekolah iku nang jero kelas tok. Diwarai kon maca, berhitung terus menulis. Kebanyakan itu. Nah, anak-anak kita sekarang tidak. Anak kita, saya sedang minta kepada teman-teman guru, jangan hanya diajarkan di dalam kelas, perlu berinteraksi dengan masyarakat di luar, perlu berinteraksi dengan lingkungan di luar. Sehingga nopo anak-anak kita menjadi terbiasa dengan kehidupan masyarakat di situ, tapi kehidupan yang positif. Ya. Tadi seperti misalnya kayak anak-anak kita pinter hafalan ayat-ayat pendek diajarkan di sekolahan, bapak ibu wali murid tinggal mendorong ketika sore hari bisa di musola, bisa di masjid, bisa di TPQ dan sebagainya. Nanti akan bergayung bersambut bapak ibu untuk bagaimana anak kita menjadi lebih baik lagi. Ini harapan kami seperti itu. Yang terakhir bapak ibu, program sekolah penggerak ini, selain guru diberikan keleluasan dalam menentukan pola pembelajaran, saya minta kepada teman-teman juga jangan hanya mengundang bapak ibu wali murid pada kegiatan semacam ini. Lakukanlah parenting. Lakukanlah parenting. Masing-masing kelas monggo diatur waktunya, tidak harus bersamaan. Nanti akan saya membuat sebuah contoh model akan dilakukan di SMP Negeri 1 Karangreja. Saya minta sudah ke Putri Kanti coba parenting. Oh ini kelas, misalnya di SD Negeri Serayu Larangan ini, oh ini kelas 2, hari ini perwalian wali muridnya diundang untuk masuk ke dalam kelas, ikut pembelajaran dengan anak-anak kita, coba didampingi oleh wali muridnya, tapi berbicara bukan mata pelajarannya, berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh guru kita, apa yang menjadi program sekolah kita. Biar apa? Biar orang tua tahu, sehingga ketika orang tua tahu, nanti di rumah pun ikut mendidik bareng-bareng dengan bapak ibu gurunya. Contoh misalnya, ini ada juga. Contoh misalnya, ketika nanti orang tua wali murid itu diundang untuk duduk bareng di dalam kelas, sekolah punya programnya misalnya apa? Program pembiasaannya apa? Misalnya penggunaan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi di sekolah. Sekarang bapak ibu tidak perlu bangga bapak ibu putra putrinya pinter bahasa Inggris tok, pinter bahasa Cina, pinter bahasa Jepang, tidak bangga. Bahasa ibu di kita adalah bahasa Jawa. Aja nganti wong Jawa hilang Jawane, jangan sampai. Makanya saya kepengen di sekolah ditumbuhkan pembiasaan selain terkait dengan akhlak, pengetahuan tentang keagamaan, coba pembiasaan terkait dengan budaya kita. Coba bapak ibu misalnya anak-anak kita nanti dibiasakan untuk berbahasa Jawa yang bagus, paling tidak bahasa Kromo misalnya. Orang tua kita diundang, bapak ibu kami mempunyai program, kami sedang pembiasaan menggunakan bahasa Jawa di sekolah kepada anak-anak kita. Tolong nanti bapak ibu ketika nang dalem anak-anak kita juga dilatih bahasa Jawa sehingga gayung bersambut nanti positif ngoten. Kalau bahasa Indonesia anak-anak kita pasti pinter. Tapi cobi bapak ibu, anak-anak kita ketika di rumah kon bahasa Jawa mesti kangelen. Nggih napa nggih? Nggih pasti, nggih. Itu pasti. Ana bahasa kena dewek wong tuane be, kula sedahar ket niku nggih. Atau kula dereng dahar ket niku lho. Itu kan yang kadang lucu, nggih. Mari awake dewek dahar, nggih. Anak tamu nggih kula nggih sekejap malih kula niki siram atau nggih kula dereng siram atau itu kebiasaan buruk yang biasanya harus dipahami oleh orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Saya sering mencontohkan bapak ibu nggih, karena pengetahuan terkait dengan bahasa misalnya yang sangat rendah, anak murid mari guru nih gara-gara mungkin liwat nang ngisor wit kados niki nggih, wit pucuk merah, anak kleang siji tiba nang sirahe Pak Guru, Pak wis ndase anak kleange.
karena ketidaktahuan. Untuk itu saya kepengin ada pembiasaan itu monggo sesuai dengan apa yang menjadi program sekolah. Semua sekolah harus mempunyai program. Saya minta, malah saya sudah minta kepada teman-teman kepala sekolah, one school one innovation. Ada satu sekolah harus mempunyai inovasi satu minimal. Oh, inovasinya saya pengembangan budaya untuk membaca atau literasi setiap pagi sebelum pembelajaran. Misalnya saya harus mendisiplinkan anak-anak untuk membaca. Pembiasaan lagi misalnya hafalan ayat-ayat pendek seperti yang tadi sudah disampaikan. Pembiasaan lagi penggunaan bahasa Jawa dan sebagainya. Pembiasaan lagi pendisiplinan kepada anak-anak kita, misalnya sebelum masuk ke dalam kelas harus baris dulu, dikontrol pakaiannya, beniken bukan anak sing copot dan sebagainya. Atau mungkin klambine ora dilebok kena, bocah kukune Jawa dan sebagainya. Seperti kita zaman dulu kan seperti itu. Itu sebuah pembiasaan yang menurut saya bagus, perlu dikembangkan oleh sekolah sebagai salah satu inovasi dari sekolah ya. Dengan seperti itu kami berharap sekali bahwa pengembangan pendidikan di Kabupaten Purbalingga akan menjadi lebih baik lagi ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon dukungan, mohon partisipasi dari para wali murid khususnya di SD Negeri 1 Larangan ini dan pada umumnya di Kecamatan Repet, dari 40 sekolahan yang ada bisa berkembang seperti ini ya. Bagaimana kreativitas anak-anak kita seperti itu. Nanti boleh ditanyakan, sing gambar siapa, ini yang mewarnai siapa, ini yang membuat ini siapa. Mungkin Bapak Ibu sebagai wali murid itu tidak pernah tahu jane nyong bocah pintere ngapa nggih. Pintere ngapa nggih. Oh ternyata anak saya pinter nggawe hiasan. Oh anak saya pinter nggawe alat peraga pendidikan. Oh anak saya pinter melukis dan sebagainya. Sehingga orang tua pun bisa mengarahkan anak-anak kita untuk penghidupan ke depan. Dimulai dari kecil, dibiasakan dari kecil, ketika besar pada saatnya nanti mereka mempunyai keahlian. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak bijaksana karena masih ada banyak kegiatan dan kebetulan harinya Jumat. Saya mungkin tidak bisa menunggu teman-teman semuanya di sini. Pada saatnya nanti saya juga harus pamit karena masih ada agenda yang lain. Dan sebetulnya saya masih kangen kepengen kumpul bareng melihat apa yang sudah dipaparkan oleh anak-anak kita atas bimbingan guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Larangan ini. Tapi apalah daya karena kegiatan saya cukup banyak saya mohon maaf, mungkin Pak Seno nanti bisa mendampingi teman-teman dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami sampaikan terima kasih.